Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Khairullah. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam YN Lampung. Baik, saya di sini disuruh membuat tugas UAS dari pelajaran atau mata kuliah yaitu psikologi dakwah. Di sini saya disuruh menjawab pertanyaan yang sudah dapat kita lihat. Ini pertanyaannya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah membuat video. Ternyata itu terjeda dan saya sudah menulis banyak ini. Nah, untuk saja kita lanjutkan sajalah ya. Sebelum lanjutkan saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jelaskan pengertian psikologi dakwah dan tujuan mempelajarinya. Pengertian psikologi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Psikologi dakwah juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaan untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tujuan mempelajarinya adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mat'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, yaitu adalah atau yang dikenal dengan psikis, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Sebentar. Ini berjalan tidak videonya? Oh, berjalan. Oke, yang kedua itu adalah jelaskan wilayah dan lingkup kajian psikologi dakwah dan pendekatan ilmiah psikologi dakwah. Ruang lingkup psikologi dakwah yang pertama itu adalah wilayah dan ruang lingkupnya. Kita tulis dulu ya, wilayah dan ruang lingkupnya. Yang pertama itu adalah bantuan psikologi individual dan solo atau kelompok. Maaf ya, banyak kesalahan dalam penulisannya. Individual solo kelompok bagi pengembangan link bagi pengembang. Yang pertama ya, kita ulang lagi lah. Bantuan psikologi individual dan solo atau kelompok bagi pengembangan psikologi dakwah dengan latar belakang sejarah perkembangan psikologi. Yang kedua yaitu faktor motivasi terhadap tingkah laku manusia dalam proses berdakwah. Proses dakwah dalam pengertian ini dan kaitannya dengan proses belajar. Dan kaitannya dengan proses belajar manusia. Yang selanjutnya adalah faktor leadership dalam proses kegiatan dakwah. Yang ini faktor pengaruh lingkungan terhadap perkembangan hidup beragama manusia. Selanjutnya itu metode dakwah yang efektif merupakan permasalahan dalam dakwah, faktor pengembangan hidup beragam pada manusia. Nah, pendekatan psikologi dakwah ini ada dua. Yang pertama itu adalah pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental yaitu adalah merupakan metode yang subjeknya dengan sengaja menciptakan suasana atau menimbulkan situasi dan reaksi pada objek untuk memperoleh data-data. Yang kedua itu adalah pendekatan non-eksperimental, yaitu metode yang subjeknya hanya menunggu timbulnya reaksi atau munculnya peristiwa dari objek manusia sebagai sumber data. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah urgensi motivasi dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah. Dan sebutkan faktor-faktor yang meningkatkan kredibilitas pendakwah, sebutkan dan jelaskan. Oke. Dari pertama adalah urgensi seorang dai, yaitu adalah tidak tahu pada selain Allah. Maksudnya, dalam kita berdakwah itu kan memang kita tuh harus berjuang, berdakwah itu berjuang di jalan Allah. Jadi kita janganlah gentar. Jadi kita sebagai seorang dai itu harus berjuang di jalan Allah, tidak takut meskipun takutnya itu seperti kita dicaci maki, dihina atau bagaimana. Kita tetap teguh, kita tetap berjuang di jalan Allah dan kita hanya takut satu, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Tidak mencampur-campurkan lah ya antara hak dan yang batil dan hati lah. Selanjutnya adalah tidak mencari kemuliaan dari manusia. Maksudnya
kita tuh tidak ingin dipandang baiklah oleh manusia. Kita tuh berdakwah itu memang berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan ajaran Allah agar manusia itu menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu yang ini, tidak kagum dan terpesona dengan harta dan kekayaan orang kafir. Nah, kita sebagai seorang dai itu tidak boleh wah kagum, itu orang kaya. Tapi sebenarnya itu adalah orang kafir. Itu tidak boleh. Seorang dai itu memang harus ikhlas. Maksudnya harus ikhlas tuh ya memang harus berjuang jalan Allah, nggak perlu kagum. Wah itu orang kaya itu saya bedakan, wah orang itu kaya, bagus bagaimana, tidak perlu. Yang penting itu kita adalah intinya berjuang jalan Allah, jangan sampai kagum. Kita hanya kagum yaitu hanya satu, yaitu kagum kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir yang kaya tersebut itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah mengamalkan apa yang diucapkan. Jadi bagi seorang dai itu memanglah kan kebanyakan seorang dai itu atau ustadz, kiai, syekh, ulama itu kalau berdakwah itu kan memang harus sesuai dengan sikapnya. Gimana coba kita menyebarkan ajaran Islam, tapi kalau kita tuh sikapnya buruk itu nggak baik, nggak boleh itu. Itu kan nggak memberikan contoh yang baik bagi mat'u kita. Seorang pendakwah itu tidak boleh seperti itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor. Faktornya itu adalah bersabar. Nah, seorang dai itu kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan seperti ya dihina, dikatain, yang buru-buru itulah. Nah, selanjutnya adalah simpati, belas kasihan dan penyayang. Seorang pendakwah itu memang harus seorang penyayang. Tapi memang rata-rata seorang pendakwah itu mesti sangat sayang dan simpati. Karena sifat baik yang ada dirinya itu sangatlah timbul dari dakwah tersebut, mesti kan otomatis akan menjadi simpati, belas kasih, dan penyayang. Selanjutnya itu memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Ya kita harus ini sebenarnya sama dengan ini sama dengan mengamalkan apa yang diucapkan. Itu kita terus memberikan sifat yang baik sebelum berdakwah. Kita memberikan contoh yang baik sebelum berdakwah sehingga orang yang melihat kita itu wah baik, ini perlu dicontoh. Itu sehingga orang tersebut menjadi lebih dekat kepada Allah. Seperti itulah. Yang mengikat hati mat'u, yaitu selanjutnya mengikat hati mat'u sebelum menjelaskan. Nah, maksudnya begini. Kita harus merangkul orang yang kita dakwahi supaya orang yang kita dakwahi itu terbuka hatinya dan bisa ikut, dan kita bisa mendakwahinya dan mau ikut dan mendengarkan apa yang akan kita dakwahi. Nah, begitu maksudnya. Selanjutnya itu mengenalkan sebelum memberi beban. Sebentar ya. Maksudnya adalah seorang dai itu menyampaikan pesan dakwahnya harus bertahap. Artinya, sebelum membicarakan tentang kewajiban-kewajiban serta ancaman-ancaman, terlebih dahulu seorang dai itu harus memberikan motivasi yang gembira sehingga kepada mat'u kita tuh tidak takut ketika mesti kayak diancam, kamu itu ikut ini kajian ini, wah itu nanti kamu itu hasilnya nanti buruk seperti dicap teroris atau bagaimana. Nah kita seorang pendai itu harus memberikan motivasi yang teguh, motivasi yang bagus, motivasi yang baik, sehingga ketetapan hati dari seorang mat'u itu atau yang menerima dakwah itu jadi lebih teguh dan tidak goyah dalam perjuangan jalan Allah. Selanjutnya itulah memudahkan bukan menyulitkan. Seorang dai itu maksudnya adalah dakwah yang diperoleh dari mat'u itu mudah maksudnya itu mudah dalam dipahami, bukan menyulitkan. Nah, bukan menyulitkan bagi mat'unya. Kita sulit dalam yang pertama itu maksudnya mencerna dakwah kita. Sehingga itu maksudnya ya intinya adalah memudahkan dalam pemahaman teori maupun pengaplikasiannya.
Nah, contohnya kan pengaplikasiannya itu adalah seperti ini, mengamalkan apa yang sudah didapat, gitulah. Nomor 4 itu bagaimana hubungan spiritualitas. Nah, jika nomor 4 ini kan ini, bagaimana hubungan spiritualitas dan sikap mental pelaku dakwah? Coba saudara jelaskan serasional mungkin. Jika seorang, ya ini adalah jawaban saya sendiri ya. Jika seorang pendakwah ingin berdakwah, tingkat keagamaan dan mental dari seorang pendakwah haruslah mantap. Itu adalah kukuh, teguh gitulah. Karena dengan ilmu agama yang dia punya akan membuat pendakwah tersebut menjadi lebih berani dalam berdakwah. Karena ilmu agama yang dia punya memberikan dampak positif pada mental seorang dai, sehingga dai akan lebih berani dan seorang dai harus mencerminkan sikap agama yang baik. Itulah jawaban saya. Selanjutnya itu nomor 5. Jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai agar penggunaan bahasa yang efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Yang ini adalah jawaban saya sendiri ya. Fungsi bahasa dalam proses komunikasi berdakwah itu merupakan penunjang kita dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan bahasa yang baik dan efektif. Nah, dan itu akan mempermudah bagi mat'u untuk memahami dakwah kita. Nah, selanjutnya itulah kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang dai. Ya, kompetensinya itu ya inilah intinya. Sebenarnya kompetensi seorang dai itu ini. Ini semua kita copy saja lah ya. Ini kompetensi seorang dai itu ya ini semua. Itu tidak tahu kepada selain Allah. Oh, maaf, saya salah pengertian nih. Kompetensi itu kan penggunaan apa saja. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki dai agar penggunaan bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan. Nah, kompetensinya itu adalah yang pertama itu tidak mempunyai pengetahuan agama yang baik dan benar. Yang kedua itu mempunyai mental yang teguh, dan terus istiqomah, bahasa efektif itu, terus mempunyai komunikasi yang baik, terus memahami mat'unya. Nah, maksudnya adalah sebentar. Ya, maksudnya adalah mempunyai pengetahuan agama yang baik dan benar. Ya, seorang dai itu memang harus mempunyai pengetahuan agama yang baik dan benar, karena dengan hal tersebut akan mempermudah kita dalam penggunaan bahasa yang efektif, sehingga kita tidak mempersulit atau membuat menjadikan pemahaman dari mat'u itu menjadi lebih sulit. Nah, kita akan mempermudah dengan penggunaan dengan mempunyai pengetahuan agama yang baik dan benar, mempunyai mental yang teguh, terus istiqomah, mempunyai komunikasi yang baik, dan yang terakhir adalah memahami sifat mat'unya. Oke. Sebentar. Sudah 14 menit. Oke, kita lanjut langsung nomor 6 saja lah ya. Nomor 6 itu bahasa sebagai pesan dakwah.
dapat terdiri dari pesan verbal dan non verbal. Apa yang dimaksud dengan pesan non verbal? Bagaimana hubungan keduanya? Berikan contohnya. Oke. Yang pertama adalah pesan verbal. Pesan verbal. Komunikasi verbal adalah pesan yang menggunakan pesan verbal adalah pesan yang menggunakan tulisan ataupun lisan ya. Contohnya itu seperti kita berpidato, kita berceramah, itu menulis ayat-ayat Al-Quran di papan tulis atau media itu media online, cetak, dan lain-lain. Nah, itu pesan verbal ya. Pesan verbal. Selanjutnya itu pesan non verbal. Pesan non verbal. Pesan non verbal adalah pesan yang tidak menggunakan pesan non verbal adalah pesan yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Contohnya lah ya. Contoh itu seperti bersalaman dengan para mat'u atau orang yang kita dakwahi. Itu contohnya itu salaman. Contohnya lagi apa ya? Orang yang kita dakwahi. Mungkin jelas. Pesan non verbalnya itu pesan yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Berarti itu menggunakan bahasa secara langsung berarti atau langsung atau menggunakan anggota tubuh. Bukan berpelukan sih. Itu intinya bukan berpelukan. Saya cuma bingung menggunakan kata-kata, saya jadinya menulis berpelukan lah. Pelukan. Yes, berpelukan lah.
membantu matku kita. Nah, inilah jawaban saya. Jawaban saya tentang soal tugas UAS ini. Baiklah. Nah, sebelum itu saya akan memisahkan dulu antara jawaban dan soalnya. Oke. Nah, mungkin inilah jawaban dari saya. Dapat kita lihat. Mungkin itu saja yang jawaban saya mengenai soal UAS dari psikologi dakwah. Baik, saya undur diri. Saya Amin Khairullah. Saya undur diri. Mohon maaf Pak bila ada kata-kata yang salah dalam dakwah saya, dalam tugas UAS saya ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.